Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 10 AKL dan juga 10 BDP? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan saya Bu Latifah pada mata pelajaran SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas konsep budaya. Nah, pada hari ini kita akan membahas SBK materi konsep seni. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar kita adalah 3.2 konsep seni. Jadi, pada hari ini kita akan membahas materi tentang konsep seni. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 3.2.1 siswa memahami pengertian seni. 3.2.2 siswa memahami fungsi seni. 3.2.3 siswa memahami sifat dasar seni. 3.2.4 memahami struktur seni. Dan 3.2.5 siswa memahami cabang-cabang seni. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi pelajaran kita satu persatu ya. Untuk yang pertama, pengertian seni. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu seni. Nah, jadi kesimpulannya, seni adalah merupakan hasil keindahan yang dapat menimbulkan perasaan indah atau perasaan senang pada diri seseorang yang melihatnya dan juga yang membuatnya. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah fungsi seni. Nah, fungsi seni dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Nah, fungsi individu merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat untuk kebutuhan pribadi individu itu sendiri. Sedangkan fungsi sosial merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial suatu individu. Fungsi individu terdapat dua macam, yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan juga fungsi pemenuhan kebutuhan emosional. Fungsi pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni terapan yang berhubungan dengan fisik. Nah, contohnya seperti pakaian dan juga perabotan rumah tangga. Sedangkan fungsi pemenuhan kebutuhan emosional yaitu adalah fungsi ini biasanya dipenuhi melalui seni murni, baik dari segi yang menciptakan maupun karya konsumen penikmat. Nah, contohnya adalah lukisan, musik, tari, dan lain-lain. Kemudian, fungsi sosial. Nah, fungsi sosial terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, fungsi religi atau keagamaan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Keempat, fungsi rekreasi atau hiburan. Yang kelima adalah fungsi artistik. Dan yang keenam adalah fungsi guna. Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi religi atau keagamaan. Nah, pada fungsi religi ini, karya seni dapat dimanfaatkan untuk keperluan dalam kegiatan keagamaan. Nah, contohnya adalah berbagai jenis kegiatan kesenian yang bersifat sakral dan juga religius. Dan kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Nah, seni ini sering dijadikan sebagai media pendidikan. Contohnya adalah seperti gambar ilustrasi pada buku pelajaran kita. Nah, terus alat-alat peraga, contohnya pada alat peraga IPA. Nah, itulah disebabkan kenapa seni itu dijadikan sebagai fungsi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi komunikasi.
Pada fungsi komunikasi ini, seni sebagai media komunikasi. Nah, sering sekali ya kita melihat seni itu dijadikan sebagai media komunikasi. Nah, contohnya adalah pada pergelaran wayang kulit, wayang orang, seni teater, dan yang lainnya. Nah, dijadikan komunikasi karena karena karya seni yang ditampilkan, contohnya pada teater. Nah, pada teater itu adalah sering sekali digunakan untuk menyampaikan sesuatu tentang kehidupan pada manusia, sehingga pesan yang disampaikan melalui teater itu sampai kepada penikmatnya. Kemudian yang keempat adalah fungsi rekreasi atau hiburan. Nah, fungsi rekreasi atau hiburan ini merupakan fungsi utama seni, karena fungsi seni utamanya yaitu adalah untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan, baik untuk pekarya dan juga untuk penikmatnya. Kemudian yang kelima adalah fungsi artistik. Nah, seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dengan menyajikan karyanya. Jadi, bukan untuk hal yang komersil. Nah, contohnya adalah musik kontemporer, tari kontemporer, dan juga seni rupa kontemporer. Kemudian yang keenam adalah fungsi guna. Nah, karya seni sering dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali memang seni itu dijadikan sebagai media ekspresi ataupun dalam proses penciptaan pertimbangannya aspek kegunaannya. Nah, contohnya adalah peralatan atau perlengkapan rumah tangga yang berasal dari gerabah atau rotan. Karena gerabah dan rotan itu memang dibuat untuk kegunaannya. Kemudian selanjutnya pada bagian yang ketiga kita akan membahas sifat dasar seni. Nah, sifat dasar seni ada 5 ciri. Ya, yang pertama adalah seni bersifat kreatif. Nah, seni bersifat kreatif ini karena seni itu adalah berbagai bentuk kegiatan manusia yang selalu menciptakan karya baru dari masa ke masa. Kemudian, sifat yang kedua adalah seni bersifat individualis. Pada seni bersifat individualis ini, sebuah karya seni yang tercipta memang dibuat seorang seniman dengan memiliki ciri personal, subjektif, dan juga individual. Kemudian, seni bersifat ekspresif. Nah, bersifat ekspresif ini maksudnya adalah saat membuat karya seni, seorang seniman mengekspresikan perasaan estetisnya ke dalam karya seninya. Selanjutnya, baru diapresiasi oleh para penikmat seni. Kemudian yang keempat adalah seni bersifat abadi dan hidup sepanjang masa. Memang seni ini tidak bisa musnah serta akan selalu hidup sepanjang masa. Nah, pada dasarnya karya seni yang diciptakan seorang seniman akan terus diapresiasi dan tidak akan pernah terhapuskan oleh waktu. Kemudian yang kelima, seni bersifat universal. Seni bersifat universal ini karena memang seni itu semua berkembang di seluruh dunia, bukan hanya berkembang di suatu tempat saja. Kemudian bagian yang keempat adalah struktur seni. Nah, struktur seni merupakan unsur yang membangun suatu hal. Jadi, karya seni juga ada strukturnya ya. Nah, strukturnya sebagai berikut. Yang pertama, struktur seni dipakai sebagai penghubung sejumlah unsur-unsur seni yang kemudian membentuk karya seni yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, contohnya adalah dalam bidang seni rupa, terdapat unsur garis, warna, bentuk, bidang, dan tekstur sebagai pembentuk karya seni rupa tersebut. Nah, sedangkan di dalam seni musik, terdapat unsur irama dan juga melodi sebagai pembentuk sebuah musik. Nah, kemudian begitupun juga dengan seni tari dan juga seni teater. Kemudian adalah tema. Nah, tema ini juga merupakan struktur seni karena tema adalah sebagai ide pokok yang dipersonalkan dalam karya seni. Dengan tema ini, seni juga bisa berbentuk dan terstruktur dengan baik.
Kemudian yang ketiga adalah media. Nah, media atau bahan atau alat merupakan berbagai bahan serta peralatan yang dipakai dalam membuat karya seni. Jadi tanpa adanya media tidak akan tercipta atau terbuat sebuah karya seni. Yang keempat adalah gaya atau style. Nah, gaya ini adalah struktur seni yang sangat terpenting dalam pembuatan karya seni. Nah, karena gaya dan style ini merupakan ciri khas dari suatu karya seni yang telah diciptakan. Kemudian bagian yang kelima adalah cabang-cabang seni. Nah, cabang seni ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah seni rupa, kedua seni musik, ketiga seni tari, keempat seni teater, dan yang kelima adalah seni sastra. Nah, seni rupa adalah karya seni yang disampaikan dengan media visual. Contohnya adalah lukisan, patung, seni ukir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah seni musik. Nah, seni musik ini adalah karya seni yang disampaikan dengan media suara. Yang ketiga adalah seni tari. Nah, seni tari ini adalah karya seni yang disampaikan dengan gerak. Yang keempat ada seni teater. Nah, seni teater ini adalah bentuk seni pertunjukan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi, seni teater itu untuk menceritakan tentang kehidupan manusia, bagaimana kisahnya dan apa pesan yang disampaikan dari seni teater tersebut. Kemudian yang kelima adalah seni sastra. Seni sastra ini adalah karya seni yang disampaikan dengan media bahasa. Nah, contohnya pada seni sastra ini adalah seni-seni yang terdapat pada majalah dan juga media-media cetak. Demikian penjelasan dari Ibu tentang materi kita yaitu konsep seni. Kemudian tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form yang sudah Ibu lampirkan pada classroom kelas kalian masing-masing ya. Jika kalian mengalami kendala atau ingin melakukan pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Nomornya sudah Ibu lampirkan ya. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not your son.